Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, admin akan membahas kembali mengenai nasib Robin di Arc Wano. Sebelumnya, admin pernah membahas lama mengenai nasib Robin yang banyak diincar oleh semua orang, terutama pemerintah dunia. Pemerintah dunia yang mengirim CP0 yang memiliki tugas utama yaitu menangkap Nico Robin. Pemerintah dunia, terutama Gorosei, ternyata benar-benar melakukan pergerakan kembali yang nyata untuk membawa Nico Robin. Sejak dulu pemerintah memang terus mengejar Nico Robin, akan tetapi beberapa kali mengalami kegagalan. Contoh saja saat di Enies Lobby. Semenjak itu, pemerintah dunia tidak terlalu aktif melakukan pergerakan yang nyata. Dan saat ini di Wano, pemerintah dunia kembali mengirim agen CP0-nya untuk menangkap kembali Nico Robin. Berikut merupakan alasan semakin kuatnya pemerintah dunia menangkap Nico Robin, serta karakter lain yang juga ikut mengincar Nico Robin. Keseimbangan dunia yang semakin kacau. Cerita One Piece dapat dikatakan sudah semakin mendekati akhir, katanya. Hal ini juga diungkapkan oleh Oda Sensei pada tahun sebelumnya, jika One Piece sudah mendekati akhir dan akan tamat dalam kurun 5 tahun lagi. Dalam artian, cerita One Piece akan mendekati perang besar yang banyak dibicarakan orang-orang. Satu alasan pasti pemerintah dunia menangkap Nico Robin yaitu ingin membinasakan orang yang dapat membaca batu poneglyph dan menghalau para bajak laut menemukan One Piece. Bisa dikatakan Nico Robin merupakan harta karun bagi orang yang berkeinginan mencari harta karun One Piece, karena sampai saat ini hanya Nico Robin yang mampu membaca isi dari batu poneglyph. Karena hanya satu-satunya orang yang dapat membaca tulisan kuno tersebut, mengakibatkan Nico Robin diincar oleh semua orang, termasuk pemerintah dunia, karena dari Robin masih kecil menjadi buronan pemerintah dunia. Pemerintah dunia menangkap Robin ialah agar tidak ada seorang pun dapat menemukan One Piece, dimana jika One Piece ditemukan, maka sejarah masa lalu akan terbongkar, terutama kebusukan pemerintah dunia. Hal lainnya ialah akan memicu perang besar yang pernah ada dengan melibatkan seluruh dunia. Hal ini nyata adanya karena pernah disinggung oleh Shirohige saat di perang Marineford, di mana sebelum kematiannya ia mengingat kenangan bersama Roger. Dari sanalah Shirohige mengetahui bahwa pemerintah dunia sangat takut akan terjadinya perang yang melibatkan seluruh dunia, yang dapat mengacaukan keseimbangan dunia jika seseorang dapat menemukan One Piece. Pasti kalian bertanya, padahal One Piece sudah ditemukan oleh Roger, mengapa tidak memicu perang besar dunia? Yap, memang benar kelompok Roger berhasil menemukan One Piece. Mereka juga mengetahui sejarah masa lalu abad kekosongan. Hal itu disampaikan oleh Rayleigh saat di Pulau Sabaody. Jika kalian ingat dan mencermati kata-kata Rayleigh pada saat itu, mengapa setelah menemukan One Piece tidak terjadi perang besar atau semacamnya? Hal itu dijelaskan oleh Rayleigh. Pada dasarnya, ia bajak laut Roger, bahkan Sarjana O'Hara, terlalu terburu-buru atau bisa dikatakan belum waktunya. Karena selain menaklukkan lautan, menemukan batu rot poneglyph, sampai menemukan One Piece, terdapat syarat lain yaitu senjata kuno, seperti Poseidon, Pluton, dan Uranus. Juga lahirnya raja yang telah tertulis di batu rio poneglyph, serta apa yang dikatakan oleh para Sea King. Pemerintah dunia sendiri telah mempercayakan tugas tersebut pada agen kepercayaannya mereka yaitu CP0 untuk menangkap Nico Robin. Selain menangkap Nico Robin, agen yang dikirimkan oleh pihak pemerintah dunia juga ditugaskan untuk bertransaksi jual beli senjata dengan Orochi. Hal ini dikarenakan koneksi mereka telah terputus karena tertangkapnya Doflamingo. Agen CP0 yang dikirimkan juga masih misterius, karena seperti ciri khasnya selalu mengenakan topeng dan jubah warna putih. Saat ini, agen tersebut telah diperintahkan untuk membawa Nico Robin. Mereka melaksanakan perintah tersebut setelah berkomunikasi dengan agen lainnya yaitu Rob Lucy, yang pada mulanya mereka hanya mengamati pertempuran beralih terjun langsung dalam peperangan untuk menangkap Nico Robin. Ya, meskipun tidak semudah itu karena Robin dilindungi oleh teman-temannya. Big Mom dan Kaido. Sekarang kita akan beranjak mengenai karakter selain pemerintah dunia yang mengincar Nico Robin. Beberapa karakter yang secara terang-terangan ingin menangkap Nico Robin ialah aliansi bajak laut Kaido dan Big Mom. Saat terjadinya pertempuran di Onigashima, secara mengejutkan Kaido meminta bawahannya untuk menangkap Nico Robin hidup-hidup.
Keinginan Kaido untuk menempati posisi puncak menjadi Raja Bajak Laut dan menemukan One Piece membuat ia harus menangkap satu-satunya orang yang dapat membaca tulisan batu Poneglyph. Kaido sendiri telah memiliki batu Road Poneglyph yang berada di dalam Onigashima. Tak bedanya dengan Kaido, Big Mom sendiri tujuan utamanya dari dulu ialah membentuk sebuah kerajaan yang di dalamnya berisi seluruh ras yang ada di dunia. Sebenarnya Big Mom tidak terlalu berminat dalam hal urusan menemukan One Piece atau menjadi Raja Bajak Laut. Meskipun sama halnya dengan Kaido, Big Mom sendiri juga memiliki satu buah batu Road Poneglyph yang berhasil disalin oleh Brook saat mereka menyusup ke kerajaan Big Mom. Hal Big Mom sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Nico Robin jika ingin menerjemahkan tulisan yang ada di batu Poneglyph. Salah satu anak Big Mom, ras mata 3 yaitu Pudding, dikatakan memiliki kemampuan membaca tulisan batu Poneglyph. Akan tetapi nampaknya kekuatan tersebut belum dapat bisa dibangkitkan sehingga akan membuat Big Mom menunggu waktu yang tidak menentu. Dengan adanya aliansi yang dibentuk antara Big Mom dan Kaido, membuat ia juga harus menangkap Nico Robin demi mencapai tujuan dibentuknya aliansi bajak laut mereka. Kurohige mengingat kembali perkataan Kurohige ketika kelompok bajak laut ini sedang berada di markasnya. Meskipun sedang berada di zona nyamannya, nyatanya kelompok ini memiliki semua informasi yang terjadi di seluruh dunia. Kurohige bahkan mengetahui gejolak yang terjadi di Marijoa antara pasukan revolusi dan para admiral. Begitu pula pertempuran yang terjadi antara aliansi bajak laut Kaido dan Big Mom melawan aliansi Luffy. Dalam momen itu, Kurohige tidak tinggal diam. Ia akan segera melakukan pergerakan. Bisa dikatakan ia akan datang di momen-momen yang tepat seperti saat di Marineford. Kurang lebih apa yang dikatakan oleh Kurohige yaitu, daripada diambil oleh pemerintah, lebih baik ia yang akan mengambilnya. Tentu saja kita dibuat mati penasaran apakah yang dimaksud dari perkataan Kurohige tersebut. Jika kita sangkut pautkan pada chapter terbaru atau pertempuran di Onigashima, ternyata pemerintah dunia mencari kembali Nico Robin. Maka dari itu, kemungkinan pergerakan yang akan dilakukan oleh Kurohige yaitu menangkap Nico Robin. Dalam artian, kelompok bajak laut Kurohige akan bergerak menuju Wano. Meskipun tidak akan mudah jika mereka kelompok bajak laut Kurohige akan ke Wano. Hal ini dikarenakan pemerintah dunia telah mengirim kapal perang angkatan laut yang sekarang sudah berada di sekitaran wilayah Wano. Belum lagi kita tidak dapat mengetahui apakah terdapat admiral dalam kapal tersebut atau sebatas Vice Admiral saja. Hal itu dikarenakan para admiral seperti Fujitora dan Ryogoku terlibat bentrok dengan para pasukan revolusi yang menyusup ke Marijoa. Dan juga bayangan raksasa yang sudah dikonfirmasi adalah Zunisha akan menyulitkan sebagian musuh. Jika Kurohige tidak pergi ke Wano, kemungkinan lainnya ialah ia akan pergi ke wilayah penting seperti mengambil Pudding dan mendapatkan Road Poneglyph Big Mom atau menangkap Sabo dan mengambil alih Boa Merah-Merah Nomi. Satu-satunya orang yang dapat membaca Poneglyph. Yang menjadi pertanyaan ialah apakah Robin merupakan satu-satunya orang yang dapat membaca batu Poneglyph. Meskipun dapat dikatakan benar adanya, akan tetapi ada kemungkinan lain beberapa karakter dapat membaca isi dari batu tersebut, seperti Pudding yang merupakan ras mata 3. Dikatakan ia dapat menerjemahkan isi dari batu tersebut, akan tetapi ia harus membangkitkan kekuatan dari ras mata 3. Selain mereka, apakah ada karakter lainnya? Kemungkinan masih ada. Admin sangat mencurigai kelompok bajak laut Kid. Kenapa harus Kid? Dalam kelompok bajak laut tersebut terdapat Killer. Karakter ini masih sangat misterius hingga sekarang. Dirumorkan, Killer juga merupakan salah satu ras mata 3. Hal ini dikaitkan dengan ia selalu menutupi bagian wajahnya dengan topeng. Bahkan saat kecil, ia digambarkan dengan rambut yang menutupi dahinya, seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Hal ini nampak selaras dengan Aquano saat ini. Perban yang menutupi wajahnya nampak diperlihatkan ada gambaran mata di balik dahinya. Hal ini mungkin saja Killer merupakan ras mata 3, karena bajak laut Kid memiliki ambisi menjadi raja bajak laut dan menemukan One Piece. Sedikit aneh karena bajak laut Kid terlihat sangat tenang tanpa seorang yang dapat membaca batu Poneglyph. Jadi dapat dikatakan Killer dapat menerjemahkan isi batu Poneglyph melalui kekuatan 3 matanya. Oke, segitu dulu untuk pembahasannya mengenai nasib Nico Robin yang banyak diincar oleh banyak orang dengan alasan masing-masing, seperti pemerintah dunia yang ingin melenyapkan Robin demi tidak ditemukannya One Piece dan menjaga keseimbangan dunia, atau para bajak laut yang menginginkan untuk ambisi mereka menjadi raja bajak laut dan tentu saja menemukan One Piece. Oke, sekian dan terima kasih.